Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Reksa dari E-Kelas A 2022 dengan Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang mana buku yang saya review ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani yang diampu oleh dosen yaitu Bapak Muhammad Zaini El-Wahyu. Adapun judul buku yang akan direview adalah berjudul Filsafat dan Teori Kepemimpinan yang ditulis oleh Dr. Wendy Sepmadi Hutahian. Nah teman-teman, untuk buku Filsafat dan Teori Kepemimpinan ini saya tidak memiliki buku fisiknya, tetapi saya memiliki e-booknya dengan cara saya mendapatkannya di Play Store. Nah, teman-teman bagi yang mungkin ingin memilikinya tetapi mungkin terkendala biaya ataupun tidak menemui buku fisiknya, teman-teman juga bisa mendapatkan bukunya yaitu berupa e-book. Tinggal ke Play Store saja, kita tinggal cari di bagian buku, terus kita tulis Filsafat dan Teori Kepemimpinan. Nah, setelah kita temui di bagian buku itu, Play Store bagian buku, maka kita tinggal download. Itu tidak ada biaya sama sekali, alias gratis. Nah, kemudian teman-teman setelah di-download nanti bisa dibaca di Play buku. Nah, bagi yang belum mendownload Play buku ya nanti diarahkan untuk mendownload Play buku. Nah, untuk cover buku bagian depannya kita bisa lihat sendiri tampak seperti ini. Ketika kita melihat buku ini, seakan-akan buku ini menyampaikan pesan, memberikan pesan bahwa banyak sekali materi-materi, teori-teori tentang filsafat dan teori kepemimpinan. Kita lihat di halaman selanjutnya, buku ini diterbitkan oleh Ahli Media Press tahun 2020. Buku ini di bagian belakang itu terdapat biodata penulis, yaitu Dr. Wendy S. Hutahian, seorang dosen pegawai negeri sipil di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Kemudian di sini kita masuk ke bagian daftar isinya. Buku ini memiliki 14 bab yang mana kita bisa lihat di sini dari bab 1 sampai bab 14 ini terlihat materinya atau isi bukunya ini sangat kompleks sekali dan sangat direkomendasikan bagi kita para pemula-pemula ataupun mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengetahui lebih dalam ilmu tentang filsafat dan teori kepemimpinan ini. Buku ini sangat direkomendasikan sekali karena apa? Mulai dari dasarnya, filsafatnya, maupun bermacam-macam teori, sejarah itu ada di buku ini. Makanya bagi saya ini sangat direkomendasikan sekali untuk mahasiswa yang ingin menambah ilmunya tentang teori dan filsafat kepemimpinan ini. Tak hanya direkomendasikan bagi para mahasiswa, buku ini juga direkomendasikan bagi para pemimpin perusahaan, para direktur, ataupun pemimpin-pemimpin organisasi, karena di dalam isi buku ini terdapat bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik, bagaimana kita menjadi pemimpin yang disukai oleh karyawan, diinginkan oleh karyawan atau bawahan kita, atau bagaimana pemimpin itu bisa memanajemen sumber daya manusia yang ada sehingga apa? Sehingga terciptalah lingkungan kerja yang aman, yang enak, dan juga yang membuat bawahan atau lingkungan di sekitar perusahaan kita juga ikut merasakan dampak positifnya. Kita bisa lihat dari bab 1 berupa materi filsafat teori kepemimpinan, pengertian pemimpin itu seperti apa, dan juga ruang lingkup
kepemimpinan dalam organisasi itu seperti apa. Di bagian bab kedua itu ada tipe dan gaya kepemimpinan, mempelajari tentang bagaimana sih tipe dan gaya pemimpin yang disukai oleh bawahan atau karyawan kita, ataupun tipe-tipe kepemimpinan yang lainnya. Seperti di sini terdapat kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan otoriter. Kita masuk ke bab ketiga. Di sini berjudul kekuasaan dan kepemimpinan efektif. Nah, yang mana di dalam buku ini tertulis bahwa pemimpin dapat memanfaatkan kekuasaan untuk mencapai tujuan dan memperkuat kedudukan mereka. Sedangkan kewenangan adalah suatu kekuasaan atau hak untuk bertindak, untuk memerintah atau menurut tindakan oleh orang lain. Nah, kedua hal ini antara kekuasaan dan wewenang, jika kita bisa memanfaatkannya, maka itu akan berdampak positif, berdampak baik bagi tak hanya perusahaan, tetapi juga dari konsumen ataupun karyawan, ataupun di dalam suatu organisasi. Nah, kewenangan dan kekuasaan ini adalah hal yang fundamental bagi keberlanjutan suatu organisasi. Kenapa? Itu sangat menentukan sekali. Di bab 4 itu berjudul kriteria dan karakter pemimpin. Nah, materi ini sangat menarik karena apa? Menjelaskan tentang karakter-karakter pemimpin itu seperti apa, perilaku-perilaku pemimpin itu seperti apa, dan juga tipe-tipe pemimpin yang cerdas, yang inisiatif, yang tanggung jawab itu seperti apa. Itu dijabarkan, dipaparkan di isi buku ini. Tentunya penulis buku Dr. Wendy itu berharap bahwa ketika kita sudah mempelajari isi buku yang ditulisnya ini, diharapkan ketika kita menjadi pemimpin ataupun belum menjadi pemimpin, sudah punya ilmunya, kita terapkan bahwa pemimpin yang baik itu seperti apa, pemimpin yang baik itu seperti ini, harus jujur, harus adil, bisa menggunakan kekuasaan dan wewenangnya dengan sebaik mungkin. Kita bisa meminimalisir resiko, apakah itu dibenci oleh karyawannya ataupun terdapat permasalahan di suatu organisasi maupun perusahaan, itu kita bisa menghindar. Karena apa? Di dalam buku ini juga terdapat materi yaitu memanajemen resiko, dimana ketika perusahaan itu diterpa badai masalah atau kerugian, bisa meminimalisir resiko kerugian sekecil-kecilnya. Nah, seperti itu. Nah, sekian video review buku dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.